dia lihat buka tuh pintu belakang, dan yang si Frank lihat itu ternyata tubuh perempuan yang dibalik, kepalanya nggak ada, terus dari kemaluan sampai pusar itu disobek kayak bekas mengambil daleman si perut itu. Dan pas dilihat-lihat ternyata itu tubuh ibunya. Hai, ketemu lagi bersama aku Elianti. Seneng banget aku bisa bikin video lagi ya kan. Jadi kali ini aku bakalan menceritakan kisah psikopat yang bisa dibilang sangat sangat sadis gitu kan. Nah, jadi kali ini aku bakalan ceritain awal mulanya ya kan. Jadi awal mulanya ada satu keluarga, yaitu berjumlah 4 orang, 2 anak laki-laki dan ibu sama bapaknya, jadi 4 orang. 2 anak laki-laki ini namanya Edward, namanya siapa sebentar ya? Namanya Edward Theodore Gen. Di sini tulisannya ya, Edward Theodore Gen atau Jen atau gimana lah ya, terserah kalian ya. Terus kalian cara bacanya gimana, sama adiknya Harry. Jadi Edward sama Gen ini mempunyai ibu yang cukup unik, yang super protektif banget sama 2 anak laki-lakinya ini. Jadi ibunya ini melarang anak laki-lakinya untuk keluar rumah selama kecil sampai dia gede itu. Jadi dilarang sama sekali, nggak boleh keluar rumah, bersosialisasi sama tetangga nggak boleh sama sekali. Dan ibunya mengajarkan 2 anaknya ini untuk membenci perempuan. Dan posisi rumahnya itu yang jauh dari pemukiman warga mendukung perilaku si ibu untuk menjauhkan anaknya berdekatan dengan tetangga-tetangga gitu. Jadi membuat Ed dan si Harry adiknya ini cukup tertutup dengan orang asing, karena emang kebiasaan mereka dididik dengan ibunya itu untuk tertutup ya kan dengan orang-orang asing. Jadi di antara 4 orang ini, ayah, ibu, 2 anak ini, cuma ayahnya aja yang bersosialis sama tetangga, karena emang ayahnya kan tulang punggung keluarga. Jadi mengharuskan ayahnya itu bekerja di luar. Ya gimana kalau nggak kerja kan mereka mau makan apa? Kalau ayahnya tidak bersosialisasi ya kan, mereka harus kayak gimana? Sayangnya ayah Ed meninggal karena gagal jantung pada tahun 1940. Jadi Ed dengan Harry adiknya memutuskan untuk mereka akhirnya keluar rumah ya kan, keluar dari zona nyaman untuk menghidupi atau membiayai ibunya yang waktu itu lagi sakit keras. Ya meskipun mereka agak canggung, aneh, tapi hal itu mereka paksakan untuk bekerja atau mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak seperti itu mereka makan dari mana guys? Jadi meskipun canggung, aneh, si Edward dan si Harry ini akhirnya mendapatkan pekerjaan dan mereka mendapatkan proyek pembangunan rumah. Dan masyarakat setempat juga menerima 2 bersaudara ini dengan sangat terbuka, karena melihat Edward atau keluarga Gen ini termasuk orang yang rajin, ulet, tekun, dilihatnya tuh kerjanya bagus gitu kan. Jadi mau tidak mau ya masyarakat meskipun tidak pernah melihat mereka, karena emang kinerja mereka itu bagus, jadi lambat tahun ya masyarakat juga lama-lama juga ya masyarakat bisa menerima mereka dengan baik karena emang kinerja mereka juga bagus. Pada tahun 1944, Ed dan Harry adiknya mereka mendapatkan pekerjaan merenovasi rumah. Pada saat mereka mendapatkan pekerjaan merenovasi rumah, terjadilah kebakaran saat mereka bekerja. Jadi rumah yang mereka renovasi itu, rumah orang itu kebakaran. Dan si Harry adiknya Edward gitu ya, adiknya Ed ini meninggal dunia saat kecelakaan kerja ataupun kebakaran tersebut. Tapi yang anehnya ini, si Harry ini meninggalnya itu kayak bukan bekas kebakaran. Kalau bekas kebakaran kan ada luka bakarnya atau ada kulit melupas. Itu tidak ditunjukkan seperti itu guys. Jadi meninggalnya itu tidak ada sama sekali ciri-ciri kebakaran. Meninggalnya itu malahan dia tuh kayak luka lebam, kayak bekas dipukulin. Jadi di situ si warga setempat yang melihat kejadian itu mengira si Ed ini, kakaknya ini, yang menyebabkan kematian adiknya. Tapi setelah lambat tahun, karena si Ed ini menunjukkan sikap baik bahwa bukan dia pelakunya, jadi si tetangga ini percaya karena emang si Ed ini tidak menunjukkan kalau dia itu yang telah membunuh adiknya. Hidup Ed sekarang jadi benar-benar berubah semenjak meninggalnya ayahnya, ibunya pada tahun 1945 dan juga adiknya. Jadi si Ed ini, atau Edward ini memutuskan dia untuk ya sudahlah aku mau bertani aja di rumah. Jadi dia memutuskan untuk bertani atau bercocok tanam aja di rumah dia, dan dia sudah tidak mau lagi bekerja seperti kayak bangunan tadi, merenovasi rumah. Jadi dia memutuskan untuk stay di
di rumah dan bercocok tanam atau bertani. Nah, jadi mulai errornya itu di sini nih si Ed. Sejak kematian ibunya, si Ed ini mulai mempelajari anatomi tubuh perempuannya, mempelajari kekejaman Nazi dan bereksperimen medis di camp konsentrasi di camp konsentrasi di sini tulisannya ya, kalian baca aja. Tapi ya sampai di sini penduduk sekitar masih melihatnya kayak ya normal-normal aja lah, nggak ada yang dicurigain, nggak ada yang patut dicurigain karena tidak ada sesuatu yang janggal yang dipelajari. Dan lambat tahun, kalian mau tahu nggak apa aja yang dikerjakan oleh Ed ini? Langsung kita lihat selanjutnya. Hingga pada tanggal 16 November tahun 1957, seorang perempuan yang memiliki toko perkakas yaitu yang bernama Bernice Worden menghilang. Terus anaknya yang bernama Frank, karena emang dia kayak di sini sama polisi gitu ya, mengusut kasus ini ditujukan kepada si Ed ini. Jadi si Frank ini curiga sama si Ed yang biasanya datang ke toko ibunya ini. Dia datangnya itu tidak pernah membeli sesuatu, melainkan cuma melihat-lihat ya. Jadi si Frank ini curiga sama si Ed. Dia langsung mengusut kasus ini sampai pada akhirnya dia menyambangi atau berkunjung ke rumah si Ed. Pas ditok-tok di pintu depan, pas diketok, si Ed tidak ada dan tidak menyaut. Lalu si Frank ini memutuskan lewat dari pintu belakang. Dan apa yang kalian tahu? Pas dia lihat buka tuh pintu belakang, yang si Frank lihat itu ternyata tubuh perempuan yang dibalik, kepalanya nggak ada. Terus dari kemaluan sampai pusar itu disobek kayak bekas mengambil daleman si perut itu. Dan pas dilihat-lihat ternyata itu tubuh ibunya. Si Frank kaget dong, dan dia langsung meriksa semua sudut dan semua ruangan yang ada di rumah si Ed. Dan si Frank ini menemukan bukti-bukti yang sangat mengejutkan. Pokoknya banyak banget. Pas si Frank ini memeriksa di bagian-bagian ruangan, dia menemukan 10 kulit kepala yang udah dikuliti. Jadi gimana ya, aduh enak banget ya. Jadi si kepala ini ya kan dikuliti, cuma kulitnya doang sama rambutnya dipakai digulung gitu. Terus ada satu gulung kulit perempuan. Jadi gimana ya, dikuliti juga kali ya. Jadi kulit ini tuh dikuliti, cuma kulitnya doang. Jadi satu setel gitu. Jadi semuanya dari bawah sampai atas dikuliti sama si Ed, lalu digulung jadi kulit manusia. Gimana ya, ini orang kejam banget, antara kejam dan gila. Dan sabuk yang biasa buat ikat pinggang terbuat dari ini sensor nggak ya, dari puting cewek itu tuh dijahit satu persatu sampai menjadi sabuk. Masya Allah, sakit banget. Dan ada lagi kursi yang yang kursi bagian buat tempat duduknya itu kayak misalkan kita mau busa gitu ya, itu tuh dibungkus dengan kulit manusia. Gimana, nggak kebayang banget ya, ini orang sadis banget ya. Sumpah aku ngebahas ini mau muntah, beneran mau muntah. Soalnya ngeliat gambarnya selalu aku tampilin di sini. Bukan cuma itu aja guys. Jadi si Frank ini membuat semua perkakas yang ada di rumahnya itu terbuat dari manusia. Pas si Ed ini membuat perkakas yang ada di dalam rumahnya itu dari tubuh manusia. Pas si Frank ini masuk ke dalam kamarnya, terdapat kasur dan di kamar Ed terlihat sebuah tempat tidur yang dihiasi tengkorak manusia serta satu kepala utuh yang digantung menjadi hiasan. Jadi satu kepala utuh digantung kayak misalkan kita mau foto-foto artis gitu kan ya, atau kayak lukisan. Kalau dia itu satu kepala orang mati ya kan, dimutilasi sama dia dan digantung buat jadi hiasan. Tambah lagi semua perlengkapan sendok, garpu, semuanya dibuat dari tengkorak manusia. Dan yang paling mencengangkan, kasur dia nih yang buat dia tidur, itu kasur itu dihiasi dengan tengkorak-tengkorak manusia. Jadi semuanya ya, lampunya, sendoknya, dindingnya. Bahkan si Frank ini melihat satu box kayak bekas sepatu gitulah ya, itu berisikan kelamin manusia dan serta kulit perempuan untuk dijadikan masker sama si Ed ini. Jadi nggak kebayang banget ya, kalau aku ngebayangin enak banget, Masya Allah. Jadi semua perkakas yang ada di kamar dia, ruangan dia, rumah dia itu semuanya dari manusia. Dari mulai sabuknya, dari puting cewek ya kan. Terusnya juga tempat tidurnya dihiasi oleh
tulang-tulang manusia, hiasan dindingnya dari kepala, ya kan? Akibat penemuan fantastis ini, si Frank langsung menciduk tuh si Ed biar langsung dipenjara dan diamankan. Pas ditanyai sama si Frank, si Edward ini sudah membunuh berapa orang ataupun berapa perempuan. Si Edward ini dia cuma menjawab pernah membunuh 2 orang aja, ibunya si Frank ini. Dan satunya lagi Mary Morgan, pemilik bar. Diduga si Mary Morgan ini korban pertama yang dibunuh pada tahun 1945, dan yang keduanya si ibunya Frank ini. Jadi si Frank ini bertanya, lalu itu yang di rumah mayat-mayat ini, dan si Ed Gein ini bilangnya itu tuh mayat-mayat yang diambil di kuburan umum. Jadi dia tuh membunuhnya cuma 2 orang aja, selebihnya dia mengambil mayat-mayat dari kuburan dari orang-orang yang sudah meninggal atau yang udah dikubur. Diperkirakan mayat-mayat yang sudah diambil oleh Ed ini kira-kira 15 mayat. Dan setelah disidang, si Ed ini ditanyai kenapa dia bisa melakukan hal yang sangat mengejutkan itu. Alasan dia membuat karya seni yang terbilang sangat gila dan fantastis itu. Si Ed ini menjawab dia itu sangat menyukai perempuan. Jadi dia tuh kadang suka pakai masker perempuan, gaya ala-ala perempuan. Kadang dia tuh ngomong layaknya dia jadi ibunya gitu. Jadi kayak dia pura-pura jadi ibunya apa gimana. Mungkin karena dia emang saking sayang ataupun karena dia gila gitu ya. Hanya dia yang tahu. Karena dianggap tidak berkompeten secara mental untuk melakukan proses hukumnya, si Edward ini dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa Institut Kesehatan Mental Mendota selama 10 tahun. Lalu setelah dia dijebloskan tuh ke rumah sakit, dilihat semuanya dia tuh selama hukuman di dalam rumah sakit itu dilihat dianya baik, sopan, santun, pekerja keras, kalau ada kebersihan ataupun kegiatan yang baik-baik itu dia ikutan. Jadi dia diputuskan untuk menjalani hukuman atau persidangan. Mau diputuskan nih dia tuh mau hukumannya berapa gitu kan. Jadi dia diputuskan menjalani hukuman bukan di penjara, tapi hukumannya di rumah sakit tersebut. Dan akhirnya dia meninggal pada tanggal 26 Juli tahun 1984 akibat kanker paru-paru dan gagal jantung. Nah, jadi mulai errornya